Jadi artinya another level of pain. Intinya adalah bagaimana berdamai dengan rasa sakit. Urusan karir, urusan jodoh, urusan perasaan, urusan rumah tangga, urusan apapun termasuk urusan pribadi, mental problem, anxiety. Gimana caranya kita walaupun sakit masih bisa bilang kencang ayo. Betul. Fatimah, ada rahasia apa yang kamu ingin sampaikan? Sampaikan. Terus kata Fatimah, Ali, maaf ya, sebelum menikah dengan kamu, aku pernah jatuh cinta. Ali langsung mundur. Kecewa banget, sedih banget, tapi udah terlanjur dinikahin. Ali, sebelum menikah dengan kamu, aku udah pernah jatuh cinta. Dan aku pernah merasa ini sekuat tenaga, gak pernah aku ungkapkan kepada orangnya. Yang tahu cuma Allah, kemudian aku, bahkan ayahku aja gak tahu. Fatimah, sebegitu dalamkah cinta kamu sama dia sampai kamu pendam? Ya wahai Ali, Fatimah, aku gak akan menyentuhmu sampai engkau menyebut namanya. Kemudian Fatimah mengatakan, orang itu adalah kamu wahai Ali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin tidak perlu lagi kami panjangkan muqaddimah, tetapi ingin kami sampaikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama dari Masjid Oman Al-Makmur, remaja Masjid Oman Al-Makmur, dan juga bersama Akrab dan Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh. Dan kami mohon, kami himbau kepada seluruh jamaah sekalian yang sudah berhadir baik di dalam maupun di luar, mohon harap tertib dan paskan niat untuk benar-benar ikut kajian demi mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin hanya ini saja, kami harap untuk tetap tertib dan jangan gaduh, tetap pada posisi sampai nanti selesai kajian, juga harus keluar dengan tertib, karena kami dari pengurus masjid wallahi tidak memprediksi sebanyak ini, dan kami mohon maaf sekurang atas besar-besarnya atas kekurangan pelayanan daripada masjid dan tempat yang sangat terbatas. Juga mungkin ini karena full kita hari ini di dalam masjid, jadi AC sentral pun yang sudah kita fullkan, sudah kita rendahkan paling tinggi suhunya, itu tidak terasa ya. Tetapi mohon ini dipahami bersama bahwa kita bersama di sini untuk mendengarkan kajian. Jangan ada yang hura-hura, mohon tertib. Dan insya Allah sebentar lagi akan disampaikan materi pada malam hari ini. Akan ada Ustadz Amri Fatmi yang akan mendampingi kita selama nanti Ustadz Hanan At-Taki akan memberikan tausiah kepada kita semua. Mungkin hanya ini saja. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Amri Fatmi. Tafadhol mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wahaba manaduk rekan-rekan. Abagan. Alhamdulillah dengan izin Allah Ustadz Hanan sudah bersama dengan kita di masjid. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan bisa tenang ya, dan kita bisa mengikuti kajian
dengan semangat dan juga bisa bermanfaat bagi semua. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, kita penghormatan kita kepada pengurus Masjid Oman Al-Makmur Lamprit Kota Banda Aceh, kemudian kepada Ketua IKAT dan anggota IKAT dan kawan-kawan akrab, pengurus akrab, dan juga remaja Masjid Oman Al-Makmur Lamprit Kota Banda Aceh, dan seluruh kawan-kawan pihak keamanan juga yang telah bekerja dengan baik demi terselenggarakan acara kita dengan baik pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan semua yang telah ikut berhadir pada malam ini. Mungkin dengan suasana insya Allah kita nikmati bersama, ya, kita nikmati bersama. Kita sudah memfasilitasi ada 2 videotron yang coba kita buat supaya kawan-kawan juga lebih bisa menikmati pertemuan kita di Ustaz Hanan pada malam ini. Jadi Ustaz Hanan, kalau saya ke Bandung, Ustaz Hanan jadi hostnya. Sekarang saya diajak Ustaz Hanan ke Aceh, ya. Saya mencoba untuk menjadi host, walaupun nggak sebaik host Ustaz Hanan ketika saya di Bandung. Tapi malam ini TSM sudah kalah nih, Ustaz Hanan, ya. TSM di Bandung sudah kalah dengan pemuda-pemuda Aceh, alhamdulillah. Tapi jadi saya ingin kasih tahu ke kawan-kawan Bandung, kami nggak kalah loh dengan kayak kita di Aceh. Tapi ada yang merindukan Ustaz Hanan juga di Aceh di sini, yang waktu beliau pulang kampung, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah, bagi yang mengikuti boleh, yang mungkin gak langsung melihat, itu ada kita siarkan langsung di YouTube yang Ustaz Amri Fatmi Official. Ustaz Amri Fatmi Official ada, kita siarkan langsung juga, bisa menikmati aksesnya di situ insyaallah taala. Kemudian nanti bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, ya, itu boleh follow Akrab, ya, Instagram Akrabin, akrab.in. Itu kalian boleh DM. Di situ nanti pertanyaan-pertanyaan terbaik kalian akan insyaallah akan kita bacakan di depan Ustaz Hanan insyaallah taala, ya. Instagram akrab.in, ya. Nanti bisa DM atau di komen di situ. Ada kawan yang akan membaca dan akan memilih pertanyaan-pertanyaan bagus dari kalian, dari kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan kepada Ustaz Hanan di bumi Aceh, kampung halaman beliau, kembali menyapa kawan-kawan muda Aceh yang insya Allah sangat antusias mengikuti kajian keagamaan, apalagi masalah kepemudaan. Insya Allah bumi Aceh, bumi Serambi Mekah, bumi anak-anak muda Aceh, anak-anak muda perubahan semuanya kepada arah kebaikan insya Allah. Nah, langsung saja kita pada malam ini masuk ke topik pembicaraan kita, kawan-kawan. Itu adalah topik kita, another level of pain. Ya, kawan-kawan mungkin sedikitnya membayangkan pertanyaan ataupun topik kita malam ini itu lebih kurangnya macam counterpain lah. Tahu ya, ada counterpain untuk meringankan rasa sakit. Nah, tingkat sakit itu juga yang dirasakan seseorang itu sebenarnya punya level yang berbeda-beda. Terkhusus masalah sakit yang sulit untuk diungkapkan kepada orang lain. Karena kawan-kawan kan pernah merasa jatuh, sakit, kita ada sakit diinjak sama orang, sakit ataupun kena dengan pintu, ya. Ada di sana yang lebih dahsyat lagi adalah saat kita merasakan sakit yang sulit kita utarakan sama orang lain, gitu. Kita ingin mengatakan bahwa kamu gak bisa merasakan seperti yang aku rasakan, ya. Kita pernah patah, pernah putus, mungkin, ya. Sulit kita gambarkan kepada orang lain. Kita sulit untuk mengatakan kamu itu gak paham, sakitmu itu seperti ini, gitu. Sulit untuk kita menggambarkannya. Kemana kita akan pergi? Siapa yang harus saya kasih tahu dan bisa memahami sakit saya ini seperti ini, gitu. Insya Allah pada malam ini kawan-kawan yang kalian mungkin merasakan ini, Ustaz Hanan akan kasih tahu kepada siapa kita akan pergi dan bagaimana cara kita mengatasi kalau kita pernah merasakan sakit seperti itu.
Ya, insya Allah tidak berlama-lama, kita akan langsung mendengarkan kajian daripada Ustaz Anak pada malam ini. Mohon tenang, mohon kita nikmati suasana. Walaupun terasa panas, tapi ingat itu semua kawan-kawan kita yang semuanya mengharap kebaikan. Insya Allah dengan kita ridho, kita merasa senang bersama dengan kawan-kawan kita di masjid, insya Allah akan semakin tenang dan semakin nikmat kita rasakan bersama. Apalagi kalau Ustaz Anan sudah ngomong, insya Allah. Kepada Al-Mukarram Ustaz Anan, kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya Bandung kata lu. Abang Aceh, saya curiga ya, kenapa majelis saya malam ini ramai? Kayaknya banyak yang lagi patah hati. Soalnya another level of pain adalah ketika kita tahu mantan baik-baik aja. Another level of pain adalah bukan ketika saingan kita adalah orang lain, tetapi saingan kita adalah trauma masa lalu. Ini kenapa banyak yang nolek-nolek temennya? Relate ya? Enggak, saya lagi gak ngomongin kalian, lagi ngomongin diri sendiri. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak anak muda pada Aceh, kau move on. Belum. Jangan orang yang baru kita dua-dua. Belum pernah move on loh. Move on dari kota Banda Aceh. Gak akan pernah bisa melupakan kenangan-kenangan indah yang ada di Surabaya Mekah. Walaupun trip tinggal di Mesir, lebih trip long tinggal di Bandung, tapi yang namanya kenangan Aceh tidak tergantikan. Yang judul kan lo, karena lo untuk membahas tentang Sakratul Maut, untuk bahas tentang azab kubur, siksa neraka, ya, atau makmum agak lain, pokoknya yang lain. Tapi ternyata nyambung kagak tangan kau aja kan? Kau kampung. Saya kadang-kadang kalau kamu ngomong maju deh. Dusun ayah Anda. Kau kampung kan? Oh, bukan judul lah. Jadi yang judul kan Don. Yang judul Ustaz Amri. Yang judul Ustaz Abu Huzaifah. Nanti kamu form makanan. Yang judul Ustaz Amri. Menurut terawangan Ustaz Amri, anak-anak Aceh sebagian sedang memendam rasa yang teramat pahit. Mau cerita sama temen
malah nanti jadi adu nasib. Kita baru mau cerita sama kawan, nanti jadi adu. Tanya baru udah buka sama curhat, jika dia belum curhat. Hai, lo main duduk. Oh, nya biasa ya. Aduh, gak itu. Tiga, lo gak duduk. Jadi artinya another level of pain. Intinya adalah bagaimana berdamai dengan rasa sakit. Urusan karir, urusan jodoh, urusan perasaan, urusan rumah tangga, urusan apapun termasuk urusan pribadi, mental problem, anxiety. Gimana caranya kita walaupun sakit masih bisa bilang kencang yo. Walaupun sakit nanti akan dah nanti kenapa bilang kan eleh gencana yo. Apa bahasa Arabnya gencana yo? Bukanlah bahasa al-gencana la baks ya, atau bahasa Arab gaulnya malish. Kalian ingat nggak sekitar 2 bulan yang lalu ada seorang jurnalis senior di Gaza, 3 anaknya syahid. Terus orang-orang nanya kepada beliau, gimana keadaan kamu dengan kondisi anakmu yang syuhada? Kata beliau, malish. Kata beliau, ya udah nggak apa-apa. Kata beliau, aku terima, ana rodin. Kata beliau, bencana yo, bencana. Sambil nangis, tapi masih bisa bilang, aku nggak apa-apa. Sambil nangis, sambil gemuk, mendang jegekan, lon anak tubuh. Sehingga anak perlu curhat di story. Apa curhat di story? Terakhir sudah. Apa curhat di story? Kalau lagi merasa sendiri, hasbi Allah. Atau curhat di story, la haula wala quwwata illa billah. Dia akan dengar dikirnya. Dia mendengar curhat syariah. Oh, syuting. Anda memang TV ya? Sama, alurnya kayak nama TV ya. Zaman nama TV terakhir, ini mana aja di TVRI yang di mana iya. Kayaknya ada nama TV yang kayak ini. Tapi na YouTube sih. Belum. Jadi, gimana cara jikanya? Jika menangkan lon anak itu, walaupun dengan menahan rasa sakit yang teramat besar dalam hati kita. Gimana cara anak muda ketika awalnya menahan perasaan besar kepada seseorang, tetapi orang itu mungkin tidak menyambut perasaannya, malah mendiamkan, malah menghindar, malah mungkin dia menolak secara vulgar, hanya tidak kan lon anak itu. Sambil tampo, sambil taklik, jitakan lon hana utuh. Gimana cara dia punya nilai tanya ternyata anak maksimal, pengen dapat nilai IPK, aduh yang paling sempurna. 2 kurang. Aduh lalu kata anak kuliah. 4. Berapa? 4. Oh 2 kurang ya. 4 ya. Ternyata dapat 1 misalnya. Terus kita bilang, anak betul. Dikasih sakit 17 tahun, kehilangan harta, sakitnya luar biasa, kehilangan anak setiap tahun, ditinggalkan orang-orang terkasih. Nabi Ayub bilang, aku nggak apa-apa. Nabi Musa terusir dari Mesir sampai ke Madian, nggak punya siapa-siapa, ketemu cewek lagi ngantri ngasih minum ternak. Terus mereka pergi dan beliau nggak dikasih apapun, sendiri, nggak apa-apa. Nabi Muhammad SAW lahir nggak punya ayah,
Masih kecil ibu dan kakeknya wafat, jadi penggembala ternak, tumbuh dalam keadaan sendiri, gak punya siapa-siapa. Tapi Nabi Muhammad masih bisa bilang, aku gak apa-apa. Hantam ya Nabi Muhammad berdoa ke Allah, ya Allah, pakai non. Akan nanya lagi doa, ya Allah, kenapa saya? Ya Allah, apalagi yang kurang dari saya? Ya Allah, Kau tidak adil. Ya Allah begini, ya Allah begitu. Kenapa kita mudah sekali untuk menuduh Allah dengan tuduhan yang gak tepat dan ngerasa diri kita gak layak diginiin sama takdir? Another level of pain justru adalah ketika kita menolak sebuah kenyataan. Another level of pain justru ketika kita menganggap takdir itu sebagai sebuah kesalahan. Another level of pain ketika kita justru merasa Allah gak adil. Another level of pain justru ketika kita merasa salah diciptakan sebagai manusia. Berangan-angan, berandai-andai, berkeluh kesah, itulah hakikat dari another level of pain. Bukan apa yang sedang kita alami. Bukan patah hatinya, bukan ditinggalinnya, bukan gak dapat kerjaannya, bukan nilai jeleknya, bukan karirnya sulit, bukan gak kepilih, misalnya kemarin baru pemilu. Bukan itu inti dari another level of pain. Tapi ngerasa, kok gini ya? Kenapa saya ya? Allah gak dengar doa saya ya? Bla bla bla. Itulah hakikat dari another level of pain. Dan malam ini saya pengen menghibur kalian dengan nasihat-nasihat dari Al-Quran dan hadis. Ini tema untuk mereka yang udah gak kuat tapi dikuat-kuatin. Tema untuk mereka yang sedang merasa terbeban, udah gak kuat lagi tapi berpura-pura kuat. Pertama dengan tema cinta. Kesini. Oke ya. Nih saya pengen bacain beberapa hadis buat kalian. Moga-moga ini jadi sebuah semangat buat kalian bilang aku belum anak dulu. Dalam hadis Nabi bilang gini, man ashiqa fa'affa fakatama famata mata syahidan. Siapa yang jatuh cinta lalu dia menahan rasa cinta itu dalam diam sampai rasa itu membunuhnya, maka dia mati sebagai orang yang syahid. Siapa yang jatuh cinta lalu dia katama, dia menahan rasa itu dengan diam, tidak dia ungkapkan, tidak dia katakan aku sayang sama kamu, cinta sama kamu, aku gak bisa hidup tanpa kamu, kalau kamu gak ada kamu, aku adalah debu, bla bla bla, butiran debu ya. Atau dia nyanyikan berbagai macam lagu-lagu tentang cinta, kau hancurkan hatiku, hancurkan, atau berjuta fatwa. Udah lama dengannya. Man asyika fa'affa. Siapa yang dia jatuh cinta lalu demi menjaga kehormatan dia katana, dia diam, lalu rasa yang besar itu membunuhnya, maka dia mati sebagai syahid. Boleh tahu nggak siapa yang lagi jatuh cinta di sini? Lima saya. Kan tadi hadisnya dia. Tapi nggak apa-apa, kan dia nggak mention. Dia nggak ada tag orangnya, @fulan_fulan. Enggak. Oke ya, ini ada sebuah cerita tentang ini. Mau dengar cerita nggak? Ketika malam pertama Ali sama Sayyidah Fatimah, habis nikah nih ceritanya. Saat Ali mau menyentuh Fatimah, Fatimah bilang gini, Ali bentar, jangan sentuh aku dulu. Aku pengen membuka sebuah rahasia sama kamu. Fatimah, kamu punya rahasia sama aku? Rahasia apa lagi? Kan kita udah suami istri, udah halal. Makanya aku gak pengen kamu menyentuh aku sampai rahasia ini aku buka, supaya tidak ada lagi rahasia di antara kita. Ali berpikir, Fatimah, ada rahasia apa yang kamu ingin sampaikan?
sampaikan. Terus kata Fatimah, Ali, maaf ya, sebelum menikah dengan kamu, aku pernah jatuh cinta. Ali langsung mundur. Kecewa banget, sedih banget, tapi udah terlanjur dinikahin. Ali, sebelum menikah dengan kamu, aku udah pernah jatuh cinta. Dan aku pernah merasa ini sekuat tenaga, gak pernah aku ungkapkan kepada orangnya. Yang tahu cuma Allah, kemudian aku, bahkan ayahku aja gak tahu. Fatimah, sebegitu dalamkah cinta kamu sama dia sampai kamu pendam? Ya wahai Ali, Fatimah, aku gak akan menyentuhmu sampai engkau menyebut namanya. Kemudian Fatimah mengatakan, orang itu adalah kamu wahai Ali. Ternyata Fatimah udah jatuh cinta sama Ali sekian lama, tetapi mereka merasakan cinta dalam diam. Ternyata cinta dalam diam adalah jihadnya anak muda. Kenapa? Karena itu bagian dari menjaga iffah. Apa itu iffah? Menjaga kehormatan. Kok bisa gitu Ustaz? Emang boleh jatuh cinta? Cinta itu termasuk ma yumlak. Kata Umar bin Khattab ketika ada yang bilang gini, yang Amirul Mukminin, aku ketemu seorang cewek kemarin. Kalau bahasa kita, aku scroll nggak sengaja tiba-tiba muncul FYP atau muncul di HP aku, itu cantik banget, tipe aku banget lah gitu. Fa'asyiktuha, dan aku jatuh cinta sama dia ya Amirul Mukminin. Apakah aku dosa? Apa jawaban Amirul Mukminin? Dzalika ma la yumlak, itu nggak bisa dikendalikan. Sehingga sebagai ulama tafsir menerjemahkan kalimat wala tuhammilna ma la taqata lana bih, al-'ishq, rasa cinta. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami sesuatu yang kami nggak mampu memikulnya. Apa yang nggak mampu kita pikulkan? Yaitu rasa cinta. Jadi buat kalian yang sedang jatuh cinta tapi belum halal, cinta kalian adalah ujian kalian. Semakin kuat kalian menahan rasa sakitnya dengan ujian yang tidak kalian sampaikan, yang kalian tahan diam-diam, apalagi sampai akhirnya kalian tahu dia jadian sama yang lain, maka kalian adalah orang yang disebut dalam hadis 7 golongan yang masuk dalam naungan Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nomor 2, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Salah satunya, dia nggak mau berbuat dosa, dia nggak mau menyatakan sesuatu yang belum halal untuk dia dinyatakan. Dia tahan sekuat tenaga walaupun berakhir dengan rasa kecewa dan rasa sakit. Menjadi orang yang dapat naungan Allah. Masih ingat dengan 3 orang yang terkurung di dalam gua? Orang yang ketiganya yang selamat, apa doanya? Ya Allah, dulu aku pernah jatuh cinta sama sepupuku, anak pamanku, cantik banget, tipe aku banget lah pokoknya. Tapi pas aku bilang sama dia, ditolak mentah-mentah ya Allah. Akhirnya aku mundur, tidak teratur. Bukan mundur, teratur. Suatu saat dia ada masalah darurat, dia datang kepadaku dan dibilang, fulan, tolong aku. Terus aku bilang, apa yang bisa aku tolong? Dia sebutkan masalahnya. Terus aku bilang, aku akan tolong kamu dengan satu syarat. Kamu mau berzina dengan aku. Akhirnya perempuan ini karena terdesak mengatakan, ya sudah, tolong aku. Ditolonglah. Setelah ditolong, dia ingin menunaikan kebutuhannya ataupun apa yang dia minta. Saat mereka ada di dalam ruangan yang sama, tiba-tiba perempuan itu mengatakan, ya fulan, takutlah kamu kepada Allah. Lalu dia langsung terikat dengan Allah. Dia lari sejauh mungkin, lari siang dan malam, berhari-hari dia gak berhenti lari, sampai jarak di mana dia gak bisa balik lagi ke tempat perempuan tersebut. Ternyata Allah ridho dengan apa yang dia lakukannya, sehingga diselamatkanlah dari gua. Ternyata salah satu di antara 3 amal istimewa yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat adalah cinta dalam diam. Siapa yang punya perasaan, karena itu di luar kendali kita, lain, tapi dia tahan seperti Sayyidah Fatimah, maka dia adalah orang yang sedang berjihad dengan dirinya, dengan hawa nafsu.
Ustaz, capek sih Ustaz, pengen tapi capek gak kuat. Jazaknya, balasannya juga setimpal. Tenang aja, likulli syai'in ajalu, semuanya ada waktunya. Kalau kalian kuat dalam menahan cinta dalam diam, kalian akan punya Ali dalam kehidupan kalian. Tahu nggak gimana romantisnya Ali? Fatimah sama Ali lagi jalan di lagi jalan, terus Ali kadang di kanan, kadang di depan, kadang di kiri, kadang di belakang, terus muterin Fatimah sampai Fatimah nanya, ya Ali kamu ngapain sih? Kamu ngapain sih? Yang kamu ngapain gitu kan? Terus Ali bilang apa coba teman-teman? Fatimah, aku lagi menutup bayang-bayangmu. Kenapa emang? Aku gak rela bayang kamu dilihat oleh siapapun terlalu berharga. Kenapa bisa punya suami sekarang Ali? Karena Fatimah mampu melewati masa mudanya, masa remajanya dengan menjaga iffah. Maka dipertemukanlah dengan orang terbaik yang juga mulia, yang juga terjaga, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kalau kalian pengen hidupnya kayak Ali dan Fatimah, maka tutuplah, diamlah dengan perasaan kalian. Siap? Sanggup? Bismillah ya. La haula wala quwwata illa billah. Jawabnya emang gak semangat sih. Saya tahu, saya juga gak sanggup. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi bilang gini, man ashiqa wa katama wa affa wa sabara ghafarallahu lahu wa adkhalahu al-jannah. Siapa yang jatuh cinta lalu dia diam, dia menjaga diri, dia bersabar, Allah mengampuni semua dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Allah mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi anak-anak muda, saya dakwahnya fokusnya adalah ke problemnya anak muda. Problem anak muda itu 3. 1, cinta. 2, entertain, hobi. 3, pertemanan dan keluarga. Inner child, luka pengasuhan, trauma masa lalu, anxiety disorder, atau stres, depresi, skizo, bla bla bla, dengan beragam macam varian mental illness, mental issue. Itu problem anak muda. Dan Islam sebagai agama petunjuk udah memberikan kepada kita guidance gimana menyelesaikan problem ini, gimana survive dengan semua pain yang ada di sini, termasuk masalah cinta. Dan masalah ini kadang-kadang bagi sebagian orang dianggap sepele. Ngapain sih bicara-bicara cinta? Padahal itu yang mengganggu belajar kita, betul? Ngapain sih bicara-bicara cinta? Padahal itu yang bikin kita overthinking, insomnia, betul? Ngapain sih bicara-bicara masalah cinta? Padahal itu yang bikin kita naik laut membunuh diri terus turun lagi karena ketinggian, betul? Jadi ini bukan masalah sepele ini, masalah besar. Dan sebagai dai, saya pengen melihat sisi yang orang jarang melihat, dan harus ada islahnya. Apa yang aku inginkan kecuali islah kepada yang lebih baik, mastata'tu semampu. Jadi membahas ini bukan membahas sesuatu yang gak penting. Bayangkan hadisnya, luar biasa hadisnya. Jadi buat kalian belajarlah menahan, tahan aja. Ustaz gak ketahan lagi, sakit banget Ustaz. Makin sakit al-jaza ala qadaril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Makin berat rasanya, makin besar pahalanya. Makin besar sakitnya, makin besar balasannya di sisi Allah SWT. Sampai nanti ada masanya, lewat fase ibtilah, fase ujian, kalian akan masuk kepada fase tamkin, di mana Allah akan memberikan banyak kejutan. Sayyidah Khadijah menjanda sekian tahun. Nikah pertama suaminya meninggal, nikah kedua suaminya bercerai dengan dia, terus menjanda sendiri, menjaga kehormatannya. Apa yang didapatkan Sayyidah Khadijah? Bertemu dengan calon suami, bertemu dengan suami terbaik yang beda usianya 15 tahun. Sabar. Makanya buat kalian yang umurnya 25 tahun belum nikah, sabar.
Mungkin memang beda jodoh kalian tuh 15 tahun. Berarti dia sekarang masih kelas 4 SD. Makanya sering-sering main ke SD di sebelah rumah. Cari di antara anak kelas 4 SD mana yang paling mirip. Karena katanya yang mirip itu jodoh. Cari di kelas 4 SD terus panggil, dek sini dek. Ada apa kak? Bilang, adik coba lihat kakak dejavu nggak? Iya ya, ketemu di mana ya sama kakak di masa depan? Makanya jangan bikin video Hi Kids. Ngapain bikin video Hi Kids? Bikin dulu video Hi Habi. Aku udah ke SD kamu loh. Sering-sering main ke SD sebelah rumah. Bisa jadi memang suami kalian itu lebih muda 15 tahun dari kalian. Nanti bilang ke dia, kamu rajin-rajin ngerjain PR ya, dan cepat lulus. Aku tunggu kamu di masa depan. Sekalinya dapat cowok keren 15 tahun lebih muda, tajir. Amin. Setajam apa Nabi Muhammad? Usia beliau ketika menikah 25 tahun. Itu Hijriah. Kalau di Masehi kan kayak kita kurang lebih 22 tahun. Ditanya kepada Sayyidah Khadijah, Khadijah berapa mahar yang kau harapkan? 50 onta. Ada yang bilang 100 onta. Satu ekor ontanya nakoh harganya 100 juta. 50 onta berarti 5 miliar. Coba bayangin Nabi Muhammad bisa menikah di usia 22 tahun dengan mahar 5 miliar. Makanya nanti yang di atas nih, kalau ada yang datang serius sama kalian nanya, Kak, kamu mau serius nggak? Kira-kira kan mahar yang jelama yang Cilon siapkan, itu nggak sih? Jelama ya? Aduh, kira-kira jelama yang Cilon siapkan. Raya-raya ucapan, pertama dengan Sayyidah Khadijah. Samakan dengan Sayyidah Khadijah. Ada asal-usulnya, solehah juga. Langsung mundur tidak berarti. Kenapa Sayyidah Khadijah mendapatkan suami sekeren Nabi Muhammad? Salah satu alasannya karena sabar, afa, wa katama, menjaga diri, menutup, tidak mau menyampaikan secara vulgar, dijaga sekuat tenaga. Apalagi janda itu fitnah. Betul? Janda itu kok enak sih jawabannya? Janda itu fitnah. Dan janda itu gak benar nih jawabannya. Makanya kalau bisa menjaga diri dalam keadaan kayak gitu, apalagi dia udah pernah menikah, sekarang jadi kayak fitnah. Kenapa fitnah? Semua orang berpikir bahwa dia lebih mudah untuk menikah lagi, dia lebih menarik dan seterusnya. Maka dia menjaga dirinya, insya Allah akan bertemu dengan orang sekeren Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Sayyidah Aisyah. Walaupun Aisyah masih kecil, tapi Nabi mencintai Aisyah diam-diam. Nabi itu gak pernah ngomong sama Abu Bakar kalau beliau itu setelah kehilangan Sayyidah Khadijah tertarik dengan Aisyah. Kenapa? Ya nggak pantas. Kayak kurang sopan, kurang terhormat gitu ngomong. Diam dulu aja. Sampai kemudian Allah yang nyuruh Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah. Begitu juga dengan Utsman, begitu juga dengan Umar, begitu juga dengan Asma bintu Umais. Dulu Fatimah itu pernah ya sama Nabi disuruh belajar kepada Asma bintu Umais. Asma ini perempuan yang punya 3 suami ahli surga. Perempuan yang punya suami 3, tiga-tiganya ahli surga. Asma bintu Umais. Suami pertama Ja'far, suami kedua Ali, suami ketiga Abu Bakar. Suami kedua Abu Bakar, suami ketiga Ali. Pernah dulu ketika Fatimah masih hidup, kata Nabi, wahai Fatimah putriku, belajarlah kepada Asma. Asma itu ahli surga.
Fatimah langsung datang, baik ayah. Gak ada gengsi-gengsinya. Tapi kan aku juga ahli surga. Harusnya dia dong yang datang ke aku, dia dong yang following aku duluan, nanti aku follow back. Ternyata ini gak apa-apa, follow duluan, karena dia ahli surga. Langsung nge-tag Asma, Asma, aku boleh ke rumah gak? Tolong Sherlock dong. Ini adalah analogi sosmed hari ini. Dulu kan gak ada Sherlock ya. Kamu rumahnya di mana? Akhirnya datanglah Fatimah ke rumah Asma, belajar. Wahai Asma, kata ayahku engkau ahli surga, aku disuruh belajar. Ajarkan aku bagaimana menjadi ahli surga. Asma bingung, apa kelebihan aku? Wahai Fatimah, aku gak punya kelebihan apa-apa. Coba ingat-ingat lagi. Sampai kemudian Asma bilang, oh ada, ini kayaknya nih. Apa? Aku selalu berusaha menyenangkan hati suamiku, Ja'far. Kalau suamiku pergi, aku gak akan pernah membiarkan ada laki-laki asing masuk ke rumahku tanpa izinnya. Kalau sore suamiku mau pulang, aku udah di rumah duluan dan udah berdandan untuk dia. Makanya, kalau pengen jadi ahli surga cewek-cewek yang di atas, tanya sama pasangan kalian nanti, Bang, abang senangnya body lotion sama parfum tuh apa? Pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat parfum. Abang senang yang body lotion, hand lotion yang mana sih? Yang rasa apa? Oh kata suaminya, aku senang yang fruity sih. Oh yang fruity ini banyak, ada strawberry segala macam. Kayaknya yang ini deh, durian. Ternyata suaminya doyan durian, jadi senang body lotion rasa durian. Kok menurut kita kayak ada mentega yang busuk gara-gara body lotionnya aroma durian. Perhatikan parfum kalian, perhatikan hand lotion kalian, body lotion kalian, skincare kalian. Tiap malam buat apa? Buat suami. Asma sebelum suaminya pulang, dia udah siap dengan segala dandanan terbaiknya. Begitu suaminya datang, dia menambut salamnya. Dia ngeliat suaminya tuh kayak kalian ngeliat apa-apa. Ngeliat suaminya ngefans berat, didolain banget. Akhirnya sampailah Ja'far di rumah, disiapin makanan terbaik. Setelah selesai dikasih makanan terbaik, disiapin air hangat untuk mandi. Beres mandi, Asma memberikan sapuli di korban kepada Ja'far. Asma bilang, Ja'far, kalau ada yang kurang dari kebaikanku hari ini, kalau ada yang kurang dari hakmu hari ini, pukul aku dengan sapuli di ini, biar Allah tidak menghukumku di akhirat. Apa yang dilakukan Ja'far? Diambil sapuli dibuang, lalu dipeluklah dan dikecup Asma. Udah gitu belum? Udah gitu belum yang di atas? Bapaknya cari. Sekarang belum bisa diamalkan ya. Insya Allah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kalian sendiri. Tahun depan insya Allah Ramadan kalian udah ada temennya. Kan enak kalau sholat tahajud ada imamnya ya. Selama ini sholat sendiri bacanya Al-Ikhlas. Setiap rakaat Al-Ikhlas. Beres walutolin. Mikir surat apa ya? Qul huwallahu ahad. Balik lagi ke surat itu. Sekali-kali baca Al-Kafirun nggak tahu ujungnya. Jadilah Al-Kafirun surat terpanjang sekali-kali baca Al-Kautsar nyasar ke An-Naba. Baca apa? At-Takatsur nyasar ke An-Naba. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir illa sayalamuna summa alam naj'alul arda mihada. At-Takatsur jadi panjang ya. Tapi kalau kalian suka nyasar-nyasar, itu tandanya hafalan kalian banyak. Kalau yang nggak pernah
nanya sarjana gaya, emang hafalannya segitu. Kita pengen ada imam yang bacanya benar, kita jadi di belakang tuh ada yang ngaminin. Coba sholat sendiri masih jomblo, gak ada yang ngaminin, kan gak enak ya? Walaupun sekali-kali ada yang bilang amin, kabur ya. Sebenarnya makmum kan? Kan enak kalau aminnya walaupun aminnya gitu, cuma kos-kosan, aminnya gimana tuh aku? Gimana? Sendawa, amin gak jelas. Makanya butuh pasangan. Tapi cari yang bisa baca Quran. Jangan bacanya pengen Al-Baqarah, tapi pas Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Alamak. Alif Lam Mim dibaca lama. Dikira semuanya Fathah, kok gak jadi alamak ya? Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, another level of pain dalam urusan cinta, Nabi udah bilang, tahanlah. Kalau kalian bisa menahan demi menjaga kehormatan, surga bagi kalian, syahid bagi kalian, ampunan dosa bagi kalian, dan yang lebih kita senangi lagi, insya Allah pada masanya kalian akan menikmati dengan cara terindah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira segitu dulu, nanti mungkin ada sesi. Masya Allah, luar biasa ya. Ustaz Hanan seperti mengobok-obok perasaan kita, seperti beliau menerawang dan mengetahui, itulah sebenarnya yang aku rasakan selama ini, betul? Ya. Sengaja Ustaz Hanan tidak memperpanjang karena beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, ya, insya Allah. Jadi ini sinyal sinyal jadi kurang ini ya. Kita akan menyediakan mikrofon ya. Untuk pertanyaan, pertama saya sampaikan bahwa alhamdulillah hadir di sini tadi ada Ustaz Abu Huzaifah, kawan kami juga, Dr. Abu Huzaifah, ahli hadis, ada Ustaz Irfan Aulia Krisnadi tadi bersama dengan kita jadi imam. Terima kasih dan seluruh para imam yang ikut berhadir di sini. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, jadi Ustaz Hanan itu nyinggung perasaan bagaimana siapin nantinya pada bulan suci Ramadan. Nah, kawan-kawan yang ingin mendapatkan nanti jodoh yang lebih baik, siapkan nih bulan suci Ramadan ke depan tinggal 2 pekan lagi. Yang belum pernah ikut karantina tahfidz Quran, belajar Al-Quran, jadi Ikat Aceh itu juga ada membuka camp belajar Al-Quran ya pada bulan Ramadan. Ada juga di Al-Hanifi ada membuka karantina tahfidzul Quran, bisa diikuti di IG-nya juga, bisa mendaftar langsung, hanya kuota sangat terbatas juga. Dan juga di Masjid Oman juga ada ya. Mari bulan Ramadan ini sama-sama kita akan menuju memperbaiki diri, mendekatkan diri dengan Al-Quran dan Al-Quran. Insyaallah Allah akan utus, Allah akan kirim kepada kita, kepada adik-adik, kepada kawan-kawan semua, jodoh-jodoh yang terbaik yang kalian idamkan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, terima kasih atas kesabaran kawan-kawan. Baik, kita terima pertanyaan ini yang sudah masuk juga di sini. Yang mau nanya langsung dulu, ya, nanya langsung, silakan. Ya, usahakan yang pilih silakan. Usahakan lebih tahu sih muka-muka yang memang harus nanya langsung itu. Kita lihat muka-muka bermasalah ya. Kakak yang jilbab hitam, yang ya. Ya, mic itu ada sampai di sana. Nah, yang pakai abaya hitam. Ya. Di atas juga ada, ya tenang ya. Di atas kiri, di atas kanan ada mic, ada jatah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada semua panitia yang mewujudkan doa saya untuk bisa berdiskusi langsung sama Ustaz Hanan. Masya Allah, ada doanya. Karena seminggu yang lalu saya berdoa sama Allah, lihat di Instagram, ya Allah saya pengen kali ke Bandung, tapi belum ada uang yang cukup untuk ke sana. Tapi dengan caranya Allah menghadirkan Ustaz langsung siapa? Nama saya Jatian Raini. Jatian Raini. Reni, asal dari Langsa. Saya di sini merantau, Ustaz. lagi kuliah. Enggak, saya kerja di Hotel Krian. Loh, kita sering ketemu ya? Saya kalau ke Aceh suka nginep di situ. Ini enggak endorse ya? Mbak, siapa tadi ini? Jatian Ya. Oke Mbak, silakan lanjut. Sebelum saya ke pertanyaan, mungkin saya sedikit cerita, Ustaz. Langsung aja kalau bisa disingkat. Terkait dengan patah hati, tahun 2021 saya pernah patah hati itu terlalu besar. Karena itu bukan tentang pasangan. Saya kehilangan ayah saya di tahun 2021. Orang ini udah Anda pastikan tadi udah Ya. ya. Mohon maaf, saya tidak pernah pacaran. Jadi saya Ini yang kenapa seperti calon jadi 2021 itu saya berdoa sama Allah seperti yang dikatakan Ustaz bahwasanya ketika patah hati kita tidak harus berlarut-larut. Saya bilang sama Allah, oke Allah, nggak apa-apa, saya mau keluar dari kota ini untuk move on. Jadi Allah gerakan di tahun 2022 saya keterima kerja di Kria. Terus di tahun 2023 saya percaya tentang kalimat Allah mengambil sesuatu yang tidak engkau sangka kehilangannya. Suatu saat engkau akan dibuat takjub akan kedatangannya. Di 2023 saya dilamar sama dan the power of doa itu saya dilamar di Masjid Aman. Luar biasa. Di sini ada cerita ya, Pak Jatian ya. Salah satu dari pemuda yang ada di kajian dengan saya. Kenapa kalian yang merasa aku itu aku bukan kalian. Maaf ya, emang kajian saya kayak gini, dibikin santai aja. Bisa kalau aku, ya kan? Lanjut, Mbak Jatian. Maaf Ustaz. Jadi buat semua orang lapor. Iya. Kenapa mereka bergila? Lanjut. Dan kenapa saya sangat cinta dengan Banda Aceh ini? Karena adalah salah satu ustadz di Oman. Mungkin beliau ada di sini, saya lupa namanya beliau siapa. Namun beliau berkata seperti ini, Jatian, kamu boleh pernah patah di kota kamu, tapi jadikanlah Banda Aceh ini atau Oman ini adalah rumah kedua kamu. Jadi setiap apapun saya setiap malam Rabu selalu ikut kajian di Masjid Oman. Jadi entah kenapa Allah menggerakkan juga jodoh saya yang disatukan dengan saya Ustaz. Dia melamar saya di Oman. Dan tapi pertanyaan saya bukan itu Ustaz. Bentar saya jadi kepo. Jadi melamarnya di Oman. Habis kajian. Soalnya banyak yang mau ngambil inspirasi. Nanti pulang dari sini sejak buat cewek, apakah dia jodoh? Semua yang ada kira calonnya. Di sini juga ada kajian Ustaz Amri. Nanti Pak Jatian, kalau misalnya mau belajar akidah, iman, tauhid sama Ustaz Amri. Lanjut, pertanyaannya apa Mbak? Oh ini ada yang sama kasel ya.
Ya, langsung masuk ke pertanyaan. Langsung saja Ustaz. Jadi terkait cinta dalam diam, karena saya tidak pernah pacaran, tapi untuk melanjutkan ke pernikahan insya Allah di bulan setelah Lebaran. Tapi setelah itu untuk menuju ke sana kan banyak waktu nih Ustaz. Ada beberapa bulan ke sana. Ya. Jujur, saya sebagai anak muda yang belum pernah pacaran dan mengenal cinta itu sangat luar biasa rasanya. Jadi apakah ada tips untuk menghindari zina sebelum pacaran dan bagaimana saya menyikapi hal itu saat saya sedang jatuh cinta dengan seseorang yang melamar saya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Mbak Jatian ya. Semoga kalian dijaga sampai halal. Mbak Jatian, apa yang Mbak Jatian udah rasain di Masjid Oman di Banda Aceh, itu tuh rahmat dari Allah. Allah tuh pengen ngasih Mbak Jatian walaupun bukan gantinya kebaikan lain setelah kehilangan, yaitu calon suami. Syukurilah itu, insya Allah Allah akan menambahkan setelah mendapatkan calon, nanti mendapatkan suami, anak, dan seterusnya. Tapi kalau Mbak Jatian mendapatkan nikmat ini di Oman dan di Banda Aceh malah disikapin dengan berbuat dosa, dengan pacaran, dengan katanya pacaran syariat. Apa pacaran syariat? Bangunin tahajud. Kamu biasanya tahajud jam berapa? Aku biasa jam 7. Udah syuruk kan? Jadi kalau Mbak Jatian nggak tahan untuk menghindari pacaran dan dosa, Allah sangat bisa untuk mengambil kembali nikmat tersebut dengan cara apapun. Ini yang perlu kita sadari bahwa Allah kalau udah ngasih nikmat, jaga, syukurin. Yang kedua Mbak, kalau boleh disegerakan lebih baik lagi, walaupun nggak harus terburu-buru ya. Tapi kalau makin disegerakan makin bagus. Kalau bisa Ramadan tarawih bareng ke Oman lebih bagus loh. Ya, kalau Lebaran kan, tinggal 15 kali, kurang ya? Gak apa-apa lah, akad dulu aja. Insya Allah Ustaz Amri di sini bisa ya. Gitu Pak Jatian, jadi segerakan kebaikan biar semakin mudah meninggalkan keburukan. Karena kebaikan itu membawa kita kepada kebaikan yang lain, keburukan membawa kita kepada keburukan yang lain. Jadi kalau kita pengen dapat kebaikan, segerakan satu kebaikan kecil, nanti Allah bawa kepada kebaikan yang lebih besar dan seterusnya. Memang algoritmanya kayak gitu. Apa yang kita klik itu yang disuggest. Kalau dalam hidup kita nggak klik yang baik-baik, nanti disuggest juga kepada yang baik-baik. Tapi kalau dalam hidup kita nggak klik yang buruk-buruk, disuggest juga yang buruk-buruk. Karena emang hidup itu juga ada algoritmanya. Jadi segerakan, kalau bisa, kalau nggak bisa belajar menahan, nanti ada waktunya Mbak, ada waktunya. Kalau ada waktunya insya Allah, jangankan cuma pacaran, yang lebih dari itu juga insya Allah berpahala, bukan hanya boleh berpahala. Jadi kalian kalau udah menikah, ngelihat pasangan itu tuh kayak ngelihat Ka'bah, pahala. Kan ngelihat Ka'bah, ngelihat doang pahala kan? Maka ngelihat pasangan gini, kamu ngapain sih ngeliat aku kayak gitu? Aku lagi ngeliat Ka'bah. Maksud aku hitung. Aku lagi ngeliat bidadari misalnya. Gitu ya Pak Jatian ya. Semoga Pak Jatian dijaga dan di hubungannya juga dijaga menjadi halal dan menjadi pasangan dunia sampai ke surga. Saya bacakan dari pertanyaan yang masuk di IG. Ya boleh kawan-kawan akrab.id ya diikuti dan ditanya di situ. Ini Ustaz pertanyaan bagus ini. Jika kita dihadapkan oleh orang yang menyatakan ingin serius dengan kita dan akan melamar kita di waktu yang tepat, apakah kita harus menunggu dan orang yang kita tunggu itu jodoh kita? Terus kalau ada beberapa orang yang serius gitu Ustaz, gimana cara kita tahu yang salah satunya itu jodoh kita? Gimana cara kita tahu salah satunya jodoh kita? Iya, udah ada beberapa orang yang bilang serius gitu. Gimana kita tahu kalau salah satu itu jodoh kita? Dan kalau ada yang serius, kemudian katanya mau nunggu gitu, apakah kita tunggu? Kalau bagaimana kita yakin kalau kita tunggu itu dia itu adalah jodoh kita gitu? Jadi betul-betul menanya mumang ya? Gimana caranya Ustaz? Oke. Yang masuk di sini. Silakan. Ini biasanya cewek ya pertanyaannya.
Ya. Yang halaman soalnya. Tunggu ini. Oke. Ada yang serius ini. Ada yang serius harus tunggu. Kalian harus paham fikih ta'aruf. Fikih ta'aruf itu bukan pacaran syariah ya. Fikih ta'aruf itu adalah tentang bagaimana mempelajari calon orang yang akan mendampingi hidup kita. Apa yang kita cari pada dirinya. Mencari tahu itulah yang disebut dengan ta'aruf. Misalnya, kalian kalau misalnya mau cari suami, carilah kayak Nabi Musa, qawiyun amin. Laki-laki yang kuat dan amanah. Kuat di sini artinya sehat, kuat di sini artinya dia produktif, amanah di sini artinya dia akhlaknya baik. Produktif dan baik. Ini nomor 1 nih bagi laki-laki. Yang lain sekian lah. Walaupun agama nggak bisa ditanya lagi, udah pasti lah ya. Tapi kan kuat dan amanah itu kan bagian dari agama, bagian dari pemahaman Islam. Cari itu pada dirinya dengan ta'aruf. Setelah itu kalian akan bisa memutuskan siapa yang tepat menjadi pasangan kalian. Jadi jangan cuma datang ke rumah bertamu. Oh, ini saya kasih tahu rahasia cowok ya. Cowok itu jago acting. Jadi kalau dia di rumah gini-gini, enggak apa-apa. Jangan lihat dia tuh lembut. Kenapa? Karena itu adalah acting, karena lagi jaim. Tanya tentang dia ke temannya, tanya ke keluarganya, ke tetangganya. Kalau nggak bisa gitu, tahu nggak cara Sayyidah Khadijah mempelajari sosok Nabi Muhammad muda gimana? Dikasih kerjaan untuk safar, karena biasanya dalam safar orang bisa dipelajari karakternya. Lalu Sayyidah Khadijah mengutus orang kepercayaannya, laki-laki namanya Maisarah. Bukan perempuan ya. Mbak, namanya siapa? Maisarah. Maisarah laki-laki jalan sama Nabi Muhammad. Pas pulang, Khadijah nanya, Maisarah gimana sosok Muhammad sepanjang perjalanan? Karena dalam safar itu orang bisa kelihatan aslinya. Dia suka marah-marah enggak? Enggak pernah marah. Gimana dia ngelihat orang-orang susah? Dia dekat banget sama orang susah. Di Damaskus, semua orang miskin anak yatim kenal Muhammad. Gimana dia dalam berdagang? Dia tidak berdagang transaksional. Dia membangun ekosistem. Makanya dalam bisnis itu ada 3 nih. Ada ada yang jualan, ada yang membuat program, ada yang membuat ekosistem. Dari Muhammad ada level belum membuat ekosistem, networking. Yang bangun pasar, bukan jualan di pasar. Setiap Nabi Muhammad ke Syam, bikin pasar lagi. Pasar yang bentuknya nggak harus tempat, tapi networking segala macam. Hebat, dia luar biasa. Akhirnya Sayyidah Khadijah bilang ke pamannya, boleh nggak ngobrol sama pamannya Muhammad? Akhirnya paman dengan paman menyepakati untuk lamaran. Itu namanya ta'aruf. Bukan yang datang ke rumah doang, kirim kurikulum vitae, nanti kita pelajari yang baik-baik di situ, yang buruk-buruknya nggak ada kan di situ kan? Aku orangnya ngorok, kan ada situ ya. Akhirnya kita nggak tahu aslinya. Makanya kalau mau ta'aruf dulu, baru kita ketahuan mana yang tepat buat kita. Soal yang mana yang jodoh, Allahu a'lam. Kita tidak bisa mendahului takdir. Allah a'lam. Masya Allah. Masya Allah. Silakan lagi sebelah. Orang kita kasih kesempatan laki-laki ya. Tadi perempuan. Silakan. Saya melihat dulu wajah-wajah yang bermasalah nih. Kalau berdiri nanti diri semua. Kalau berdiri justru nggak mau saya. Yang ini yang kacamata, baju putih. Ya, kamu. Masih putih ya? Di zoom aja mas. Silakan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dwi Fakrozi dari Nakema Mistar. Panggilannya Dwi. Rosi. Oke. Rosi di Banda Aceh apa ya? Kerja Ustaz. Oh, di mana? Di PT 2 Kencis. Ya canggih. Umur berapa lagi? 25. Dan nikah?
Belum Ustaz. Kayaknya kebanyakan pilihan ya dulu ya. Oke, Ji, gimana pertanyaannya Ji? Oke Ustaz, setelah mendengar penjelasan Ustaz soal bagaimana caranya kita bilang nggak apa-apa gitu ya Ustaz. Ya, Kadang kan kita dalam hidup juga, walaupun kadang kita udah ngerasa oke, aku punya Allah, tapi kadang kita masih ada juga rasa di hati mengganjel gitu Ustaz. Dan bahkan saya dulu pernah, ini sedikit ya Ustaz, udah pernah lulus kedokteran Ustaz. lulus apa? Kedokteran, pendidikan dokter, waktu kuliah. Ya, Tiba-tiba begitu mau masuk kuliah, ternyata saya buta warna. jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa. Oh, Nah di situ saya sempat suzon ke Allah. Tapi saya udah bertobat. Saya berpikir ya, bagus. saya awalnya berpikir, ya Allah kenapa saya diluruskan kalau saya buta warna gitu. Tapi setelah beberapa waktu baru saya menyadari ternyata Allah meluluskan saya untuk memberitahu orang-orang sebenarnya saya bisa lulus, tapi dengan cara yang lain gitu Ustaz. Jadi pertanyaan saya, Nah, akhirnya kemana? Akhirnya di kedokteran gimana? saya kuliah lulusnya di teknik industri Ustaz. Terus Dan alhamdulillah sampai sekarang teman-teman yang dulu di kedokteran yang mungkin mereka sudah berjuang juga, tapi mungkin ya Ustaz masih dalam pendidikan. Kalau saya alhamdulillah udah bisa membahagiakan orang tua walaupun belum sepenuhnya gitu. Pertanyaan saya, gimana Ustaz cara kita lebih bisa legowo gitu kalau menerima hal-hal yang bikin sakit banget? beda bulan. Kan dari kejadian-kejadian tersebut Ustaz, kan banyak kita tuh merasa yang katakan kamu anu foto. maaf, gimana caranya kita lebih lapang dada lah gitu. Oh, Menerima kenyataan-kenyataan yang kadang gak sesuai dengan keinginan kita Ustaz. Ya. Gitu. Terima kasih. Oke. Udah Ji. Udah Ustaz. Oke, barakallahu fiik Ji. Semoga Rozi kan dia nggak jadi di kedokteran kan? Ya Ustaz. Nanti istri kamu yang dokter insya Allah. Amin. Aminnya gede banget ya. Orang pakai kain. Masya Allah, Rozi luar biasa. Gimana biar lebih legowo ya, lebih lapang dada, lebih itu bahasa jadi legowo. Lebih apa ya? Jadi bersih. Hah? Slow. Benar aja, legowo slow. Jangan goyang ya. Slow ya, jangan goyang ya. Baik goyang, ya legowo, baik goyang ya. Rasa mana aja ya. Apa tadi pertanyaannya? Gimana caranya biar lapang dada, biar bisa bencana, yuk. Kan Razif udah lapang dada, udah sempat suzon sudah tobat kan? Kalau kejadian lagi gimana caranya dan seterusnya? Nih, aku kasih tahu sebuah pengalaman hidup ya. Ji, sabar deh dengan menjalani takdir. Karena Allah sebaik-baik pengatur. Hari ini mungkin kita menangis dengan sebuah keputusan langit, dengan sebuah pengaturan Allah. Tapi 10 tahun, 15 tahun lagi kita akan sujud syukur dengan keputusan-keputusan itu. Allah sebaik-baik pengatur. Allah mengaturnya dengan maha tahu dan maha kasih sayang. Kadang kita pengen ini, tapi malah Allah pengen itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kamu nggak tahu. Ya udah, walaupun kita nggak suka-suka banget, tapi itulah yang terbaik buat kita. Itu pengalaman hidup. Saya udah ngejalanin sehingga saya pada akhirnya nyimpulin Allah tuh keren banget ya, Allah tuh baik banget ya, Allah tuh sempurna banget ya. Tapi itu kan butuh waktu ya, nggak hari ini langsung kan. Disitulah kita belajar sabar.
Mungkin kalau belum bisa legowo, minimal sabar dulu aja. Nanti ketika kita udah ngelihat hasil satu persatu, disitulah kita akan routing. Oh, aku gitu, aku terima. Ya, udah bisa menerima kenyataan. Gitu Ji. Pertanyaan penting satu soalan ini. Ya. Pertanyaan ini coba kawan-kawan dengarkan baik-baik. Saya pikir ini banyak yang merasakan perasaan yang sama. Bagaimana jika pain yang dirasakan yaitu dengan dunia pernikahan yang berasal dari orang terdekat, sehingga membuat trust issue dengan lawan jenis, merasa takut untuk dekat lawan jenis karena takut mendapatkan rasa sakit yang sama. Jadi dia punya kawan yang bermasalah dalam rumah tangganya. Jadi gara-gara itu dia takut dengan lawan jenis. Nah, sekarang dia merasa nyaman dengan kesendirian, gak mau dekat dengan lawan jenis, di samping karena dosa kalau berpacaran. Tapi sekarang sudah tidak merasa butuh pada pernikahan. Jadi pertanyaannya, Ustaz, yakinkan saya kalau memang pernikahan itu baik bagi saya dan tidak akan sama dengan yang lain. Dia trauma gara-gara dia sering dapat curhat dari teman. Makanya jangan sering-sering dengerin Gak, canda. Apa tadi? Gimana kalau dia trauma gitu, gara-gara sering dengar Ustaz meyakinkan masalah kalau menikah itu baik bagi dia. karena sering dengar cerita dari teman. Mana ya? Nah, kita dengarkan aja dari luar biasa jawabannya. Gini deh, kalian tuh kan cuma ngedengar satu hal ya dalam kehidupan sebagian yang mungkin sedang diuji kan. Kayak kata Pak Irwansyah, sebetulnya ada banyak cerita-cerita lain yang juga sukses, happy, bagus, yang wajahnya berseri-seri, yang mungkin dalam cerita kisah hidupnya itu banyak kemudahan. Hidup itu bukan tentang satu tema, ada banyak tema. Hidup itu siklus. Mungkin ada orang yang siklusnya lagi musim kemarau, tapi ada orang yang lagi musim hujan. Kayak siklus di dunia deh. Kalau di Eropa lagi musim dingin, di Australia lagi musim panas, kan kebalikan ya? Katanya sih, saya nggak pernah sana. Kalau di Australia musim dingin, di Eropa musim panas. Semuanya itu digilirkan oleh Allah. Jadi mungkin yang kita dengar teman curhat yang sedang diuji, karena yang sedang nikmat nggak pernah curhat ya. Ya kalau gitu kita perlu membuka mata kita kepada arah-arah yang lain biar balance. Coba datang ngobrol-ngobrol sama mereka yang terlihat happy-happy aja rumah tangganya. Mungkin dia akan cerita bagaimana mereka menjalaninya dengan penuh rasa syukur, menghargai. Kita akan menemukan banyak rahasia-rahasia yang penting, sehingga akhirnya kita lebih optimis lagi dalam berharap yang terbaik. Betul, kata ini jawaban dari Pak Irwansyah, dari saya. Jadi jangan ngelihat ke sini aja, ngelihat juga ke sini. Tinggal ganti aja di zoomnya kemana nih. Jangan cuma ngelihat di zoom ke yang susah-susah. Masya Allah. Ya, jadi kita ke atas ya sekarang ya. Oke, sekarang saya pengen ngasih kesempatan buat yang di atas. Sebelah kanan, sebelah kiri. Ada di atas, mohon sebelah kanan yang di atas. Tidak sampai. Bisa naik ya? Hati-hati. Ini. Ya. Yang baik enggak? Lagi di bawah ya, sebelah kanan ya. Oh ya, lagi di bawah. Sedang tolong dikasih naik gitu tangga dari sebelah kiri. Sebelah kiri udah ada mic. Kita langsung dengar 3 jawaban dari 3 pertanyaan ya. Sana sini, sana satu. Yang sini ada mic-nya. Sebelah sini ada mic. Ya, baik. Sambil yang udah ada mic gimana? Kalau kasih jalan di tangga sampai di atas. Kayaknya mic-nya dioper kali ya.
Udah sampai? Udah sampai. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nadia Putri. Saya berasal dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Mbak Suci dari Sulawesi Tengah. Di Bandar kerja, kuliah. Kebetulan di sini sekarang ada program pertukaran mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Aceh. Baik, Mbak. Ternyata bisa ketemunya di Aceh ya, Mbak ya. Insya Allah. Sebelumnya saya mau cerita sedikit Ustaz. Ya. Tahun sebelumnya saya pernah membangun sebuah komitmen dengan seseorang. Terus, Tapi seiring berjalannya waktu, semakin hari saya merasa kalau hubungan ini itu hanya menjauhkan saya dengan Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat kepada maksiat dan dosa. Sehingga pada tahun kemarin, tepat setahun di hari ini, saya memutuskan untuk berhenti terhadap komitmen saya dengan pria itu. Akan tetapi pihak keluarga saya masih terus-terusan ingin saya untuk kembali membangun komitmen yang kemarin dengan pria itu. Pertanyaan saya, apakah keputusan saya ini salah atau benar, Ustaz? Dan kalaupun keputusan saya ini benar, bagaimana caranya saya untuk meyakinkan kembali kepada keluarga saya kalau keputusan yang saya pilih itu sudah benar? Terima kasih. baik, sebentar Mbak Suci. Komitmen bentuknya apa? Apakah udah dilamar atau cuma janji-janji aja? Sejujurnya kalau untuk dilamar sendiri saya yang belum mau, karena pada saat itu saya masih kuliah, sampai sekarang masih kuliah, cuma pada saat itu memang masih semester bawah, Ya. jadi belum yang Jadi baru dalam bentuk terikat. perjanjian aja ya? Ya, Kayak janji gitu ya? ya. Oke Mbak Suci. Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya kumpulin dulu ya, tiga sisi ya, yang di tengah. Tolong mic sebentar. Yang pakai di Sebelah kiri sudah ada mic. langsung ke sana aja di Sebelah kiri sudah ada mic. Ini udah mic ya. Yang ini kalau mic langsung mic di tengah ya. Yang di tengah sambil ini udah nanti sambil nunggu mic-nya. Gimana yang ini? Yang hijau Ustaz. Yang paling tengah yang pakai itu tuh kipas. Yang paling tengah pakai kipas. Yang mana yang pakai kipas ini kasih dulu. Ada yang yang ini yang pakai flashlight. Nah, yang udah turunin masalah coba gini. Ada yang di Oke, sini. itu udah pegang tunggu mic yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Sebelah sini di mana? Yang berangkat dengan kencang yang pakai masker. Ya. Oke. Silakan Yang pakai masker sebelah kiri. Tolong maskernya. Sebelah kiri kami. Yang itu tunggu mic ya, mic kan tolong di estafetin. Sudah ada mic. Sambil sudah dibawa. Kami kasih tahu kepada kawan-kawan sambil kita menunggu bahwa kita ada menyediakan tabungan amal untuk kajian dan juga dakwah anak muda supaya lebih baik ke depan terlaksana, supaya lebih nyaman. Jadi berapapun ada kemampuan kawan-kawan bisa menaruh dan menyumbangnya di kotak amal yang sudah tersedia di masjidnya. Oke, yang sebelah kiri udah pegang mic. Nyala nggak mic-nya? Oke. Akan. Coba sebutin nama dulu, kenalan, baru kemudian curhat.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Bintang Anugrah dari Medan. Medan. Terus di Banda Aceh ngapain? Iya Ustaz. Kuliah ya? Udah semester 8 doa ya Ustaz ya, semoga selesai ya. Kenapa pengen cepat selesai? Pengen nikah ya? Enggak, biar cepat kerja. Oh, iya. Mbak, siapa panggilannya Mbak Bintang? Bintang ya. Oke, Bintang. Silakan Mbak Bintang. Jadi Kiki kan Ustaz. Biasanya kalau udah ada gini kan itu panjang tuh. Jadi saya sering ngajar dulu ya. Akan makan dulu. Silakan Mbak Bintang. Jadi kan sekarang saya jatuh cinta sama laki-laki. Hikmah. Jangan diteriaki dulu, biar itu saya. Jadi kan sekarang saya ini jatuh cinta secinta-cintanya sama laki-laki yang bukan seorang muslim. Jadi kami dekat, tapi bukan yang pacaran. Kalau bahasa gaulnya sekarang HTS. Hubungan tanpa status, tapi nggak jadi cekil kan? Cekil banget Ustaz. Cekil banget ya? Cekil banget. Masalahnya udah beda agama, dia juga udah punya cewek. Kita nggak tahu nih mau bilang alhamdulillah atau innalillah ya. Oke, lanjut Mbak Bintang. Tapi walaupun dia udah punya cewek, dia mau nanggopi saya gitu, kayak memberi harapan. Kayak meyakini kita itu besar. Walaupun beda agama, gitu. Jadi pertanyaannya, kan ini saya nih yang kegedean, saya suka banget gitu kan. Jadi setiap kali saya ingin menghindar, ingin asing gitu, dua hari kemudian saya kegenitan lagi, saya chat lagi ya kan. Jadi kayak saya tuh nggak bisa menahan diri gitu Ustaz. Kayak saya udah coba, cuma selalu gagal gitu. Jadi kayak coba lah tips dari Ustaz gitu, gimana caranya biar lebih bisa menahan diri. Oke. Kan Mbak Bintang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, akan salut dan respect ya pada Mbak Anugrah yang sudah luar biasa menerangkan isi hati dan apa yang dirasakan saya. Kita dengarkan. Oke, yang ketiga tadi yang di tengah. Udah. Betul. Sabar. Kencang ayo. Yang di atas. Yang di atas. Yang di depan. Naiknya nggak bunyi. Ya. Timnya. Udah? Soalnya nggak bunyi. Soalnya bunyi. Nggak bunyi. Coba di estafetin. Estafetkan Soalnya kita. di sini. Cepat ya. Bantu. Udah nyalain, udah.
Ini pertanyaan terakhir ya. Udah. Ya, sudah dia sampaikan. Tolong sampaikan saja. Mic-nya jangan disabotase ya, kasih ya. Geser mic-nya, geser. Insyaallah. Udah sampai mana mic-nya? Ya. Nah, setelah Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Nama anak Doa Zura. 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 Dari mana Zura? Dari mana? Terus Mawai. Lok Semawe. Di Bandar kemarin. Kebetulan siap baru kuliah, jadi saya kesini mau cari kerja. Apa? Saya ke pertanyaannya. Ini Ustaz, saya sejak dari dulu sampai sekarang belum pernah pacaran. Dan kebanyakan dari orang-orang sekitar berpikir apa kamu tidak pacaran. Habis itu orang itu kebanyakan berpikir negatif. Apakah kamu nggak suka sama pria atau kamu nggak suka sama wanita? Itu banyak sekali di sekeliling saya yang bertanya kepada saya kenapa saya tidak pacaran. Intinya saya tidak pacaran yang pertama emang nggak mau terjerumus ke kalau dibilang zina emang zina. Jadi saya orang tua saya nggak menyuruhkan supaya tidak pacaran dan saya ditekan sekali tidak ada sama pria. Jadi sampai sekarang saya sama pria kontak WhatsApp juga nggak ada, chatan juga nggak ada, teman juga nggak ada. Untuk teman pria, teman wanita ada. Nah, inti pertanyaannya bagaimana cara mengatasi gosip-gosip yang di samping sekitar kita untuk supaya lebih tegar supaya nggak insecure karena pertanyaan-pertanyaan yang itu tadi. Baik, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama pertanyaan dari Mbak Suci dari Toli-Toli, kemudian Mbak Bintang dari Medan, dan ketiga Mbak Zura dari Lok Semawe. Udah komitmen terus putus terus diminta komitmen lagi sama orang tua. Mbak Suci, pertama orang tua ini memang kan kadang-kadang berbeda pandangan sama kita ya. Makanya kalau bisa Mbak Suci itu sering-sering share video ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang relate pembahasannya ke orang tua. Kirimin aja supaya mereka lama-lama jadi paham bahwa yang namanya komitmen tapi belum ada status itu nggak baik, nggak berkah gitu. Jadi mudah-mudahan mereka jadi lebih memaklumi. Tapi kalau misalnya Mbak Suci ngerasa kayak ya udahlah komitmen aja yang jelas, jadi itu misalnya udah makin yakin khitbah itu lamar ya, dilamar gitu ya, dipinang, ya udah dilamar dulu aja. Tapi harus benar-benar mampu menjaga diri karena lamaran itu belum halal, hanya menjadi komitmen akan berlanjut ke pernikahan. Jadi kasih pilihan antara kalau Mbak Suci ragu, jangan paksain, jangan pernah memaksakan diri kalau lagi ragu, mending pahamkan orang tua. Dan itu bagian dari amal solih dan juga birrul walidain, berbaktinya kita pada orang tua. Itu yang Mbak Suci ya. Yang kedua dari Mbak Bintang.
cegil sama cowok non muslim. Terus gimana nih, Mbak? Kita itu tergantung siapa teman dekat kita. Jadi kalau Mbak Bintang pengen gak cegil lagi nih sama nih cowok, maka Mbak Bintang harus menemukan circle atau teman yang bisa membuat Mbak Bintang itu istiqomah. Sering ke masjid Oman, duduk dalam majelis, dengerin kajian Ustaz Amri Fatmi, ketemu sama teman-teman yang kayak gini, yang kayak tadi Mbak Zura yang gak mau pacaran sampai dituduh macam-macam. Orang kayak gitu tuh insya Allah banyak di masjid. Jadi kalau Mbak Bintang bisa ketemu sama teman-teman yang modelnya kayak gini, insya Allah Allah akan bantu Mbak Bintang buat istiqomah. Dan kalau Mbak Bintang istiqomah, nanti akan ketemu pada saatnya dengan ali yang luar biasa. Oke, jadi cari teman, jangan sendiri, cari circle. Al-mar'u ala dini khalili, seseorang tergantung teman dekatnya. Yang terakhir, ya Mbak Zura jangan mancing-mancing sama Mbak Bintang jangan mancing-mancing lagi sama si cowok itu ya. Mancing-mancing nanti kita kayak membuka lagi peluang. Yang ketiga Mbak Zura dicurigai kelainan karena gak pernah pacaran. Mbak Zura, coba Mbak Zura sering-sering baca kisah Sayyidah Maryam di surat Maryam. Difitnah juga kayak gitu, difitnah dengan zina, difitnah dengan hina, difitnah dengan berbagai macam fitnah, tapi dia hanya diam. Saya sebagai pemain sosial media sering juga tuh dibully di sosial media, difitnah di sosial media. Pernah nggak saya tanggepin? Nggak pernah. Kenapa? Karena saya percaya diam, nanti Allah yang akan belain. Berkali-kali saya pernah difitnah tapi saya diam, akhirnya Allah belain dengan caranya. Jadi Mbak Zura, jangan terlalu memperhatikan tentang ucapan mereka. Fokuslah dengan apa yang Mbak Zura lakukan, karena itu adalah bagian dari mungkin ujian ya. Jadi kalau Mbak Zura hanya ingin menyenangkan hati orang atau membalas fitnah orang lalu akhirnya dekat sama laki-laki, sebetulnya itu terjebak di dalam talbis iblis, bisikan atau tipu daya setan. Diam aja Mbak, diam. Minta sama Allah, innama ashku bathi wa husni ilallah wallahul musta'an ala ma tasifun. Aku hanya akan curhat kepada Allah dan Allah lah yang akan melindungimu dari fitnah-fitnah. Katakan kalimat itu, karena kalimat itu pernah diucapkan oleh Nabi Yakub, kemudian diucapkan lagi oleh Sayyidah Aisyah ketika difitnah selingkuh, dan itu insya Allah akan menjadi penolong kita. Allahu a'lam, karena waktunya terbatas, saya kira cukup sekian. Terima kasih kepada Ustaz Hanan, apresiasi yang luar biasa. Sebelum kita mengakhiri, kita akan ada renungan, doa renungan dengan Ustaz Hanan. Jadi ini tolong ya kawan-kawan semuanya harap tenang ya. Kita ini puncak kita ini renungan dengan Ustaz Hanan sebentar. Kita berdoa semuanya, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. InsyaAllah mudah-mudahan Ustaz Hanan telah memberikan kabar baik kepada adik-adik semua, rekan-rekan semua, dan InsyaAllah di Masjid Oman setiap malam Sabtu seperti ini ada kajian yang kita berikan di sini. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa ikut hadir bersama setiap hari Jumat pada maghrib sampai Isya, InsyaAllah sambil tafakuh dan juga dengan ustaz-ustaz yang lain di sini, InsyaAllah. Ya, kita berikan kepada Ustaz Hanan untuk sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan semua diberikan jodohnya dan InsyaAllah diringankan daripada rasa sakit dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kepada Ustaz Hanan. Ya teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama tundukkan hati kita, bermunajat, berdoa kepada Allah supaya majelis kita ini menjadi majelis yang berkah. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak, ngaji malam ini adalah sebuah anggaplah wisata ya. Ngaji ringan. Kalau kalian mau lebih deep lagi, hadir setiap malam Sabtu, Jumat malam di Masjid Oman bersama Ustaz Amri dan Ustaz yang lain, belajar lebih dalam lagi. Sesekali nanti kita bareng-bareng ngobrol-ngobrol santai, agak terlalu berat, nanti belajar lagi sama Ustaz-Ustaz yang ada di Masjid Oman ya. A'udzu billahi minasy syaithanir
خلقك ولك الحمد زينة عرشك ولك الحمد مداد كلماتك ولك الحمد يا حبيبنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم ها نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ندعوك يا سامع الصوت ندعوك يا كاسي العقاب لحما بعد الموت يا من أمنت يونس في بطن الحوت يا من حفظت موسى في اليم والتابوت يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد ندعوك ونسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا فاستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين
حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الفاتحة